Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan kalian lagi. Langsung aja kita mulai. Jadi sekitar bulan kemarin saya mulai stop main Pesnuk. Saya nonaktifkan akunnya dan aplikasi Pesnuknya. Alasannya karena Pesnuk itu lebih banyak mudorot dibandingin manfaatnya bagi saya. Pesnuk bikin saya habis waktu dan juga jadi stres. Setiap saya scroll Pesnuk itu kayak sengaja emosi saya dipermainkan sama si Zuk. Pas main Pesnuk, saya sering ngabisin waktu berjam-jam cuma nge-scroll tanpa dapat manfaat apapun alias buang-buang waktu. Dan pas main Pesnuk juga, lihat postingannya tuh kayak sengaja dibikin emosi dan bikin kesel sendiri. Mulai dari postingan rage bait sampai postingan orang pamer harta atau pencapaian. Yang paling lucu tuh kalau di iklannya, Pesnuk tuh ngakunya alat buat cari teman. Padahal kenyataannya yang saya rasain pas main Pesnuk tuh malah sebaliknya. Saya jadi semakin kesepian dan semakin gak punya temen saat main Pesnuk. Setelah saya lepas Pesnuk, saya merasakan hidup lebih enak dan lebih nikmat. Saya gak buang-buang waktu scroll Pesnuk lagi dan emosi juga lebih stabil. Kalian wajib coba uninstall dan hapus Pesnuk dari hidup kalian. Lanjut ke pertanyaan kedua, HP atau barang yang udah dijadiin konten biasanya dikemanain? Kalau itu sih tergantung, rata-ratanya banyak yang disimpan atau dikasih, tapi sebagiannya ada juga yang dijual walaupun jarang. Untuk yang disimpan ini biasanya karena saya masih butuh buat konten selanjutnya, atau bisa juga karena barangnya terlalu murah di mana saya males ngejualnya. Jadi saya keep dulu aja. Kapan harga komponen komputer turun? Yo, nggak tahu kok tanya saya. Kemungkinan besar nggak akan turun dan relatif bakal naik untuk beberapa bulan bahkan tahun ke depan. Saya pesimis banget untuk hal ini. Karena perusahaan pembuat komponennya semakin kikir, ditambah harga dolarnya juga makin naik dan rupiah makin melemah. Bikin harga rata-rata barang nggak cuma komponen komputer aja yang naik. Iya, orang desa nggak pakai dolar, tapi perdagangan internasional pakainya US dollar, jadi tetap ngaruh baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dan kalaupun harganya turun, gak bakal turun seperti awal-awal sebelum naik brutal. Gak bakal pernah ada lagi RAM 16GB harga 200.000 seperti yang pernah dulu saya dapetin dan bikin videonya. Ini videonya khusus YMMA, jadi buat yang membership aja yang bisa nonton. Selain itu, yang join YMMA juga bisa masuk TV, dan ini tuh harganya cuma 5.000. Wah, murah banget! RAM 3GB masih bisa dipakai atau enggak? Kalau ini sebenarnya tergantung sama yang lainnya juga seperti prosesor, OS, dan faktor lainnya, nggak cuma RAM-nya aja. Tapi kebetulan banget saya lagi nyobain pakai tablet yang RAM-nya cuma 3GB. Dan ini tuh masih cukup bisa dipakai setelah di custom ROM dan dioprek dikit. Kalau dibanding HP yang biasa saya pakai, ini lebih ngelag dan lebih patah-patah. Tapi buat aktivitas yang biasa saya lakuin di HP seperti nonton YouTube, buka Discord, dan ngedit foto, ini masih bisa asalkan kesabar dikit. Biar gak ketinggalan video fullnya tentang tabletnya, jangan lupa subscribe. Singkatnya, untuk RAM 3GB kalau dipakai sosmed ringan masih bisa asalkan kalian sabar. Tapi buat gaming dan multitasking brutal udah kurang. Dan ini juga tergantung sama faktor lainnya juga, gak cuman RAM-nya aja. Linux apa yang terbaik? Kalau terbaik, jujur saya bingung mau jawab apa. Tapi kalau konteksnya terbaik buat awam yang mau nyobain Linux, saya saranin Linux Mint. Ini distro gak aneh-aneh, gak banyak bacot, dan tujuannya jelas. Tampilan dan UX-nya juga benar-benar didesain buat orang yang pindahan dari Windows. Ini sama kayak Windows, start menunya di bawah dan cara pakainya kurang lebih sama seperti Windows. Linux Mint basisnya pakai usus buntu, dan kalau ada masalah biasanya banyak resource-nya di internet. Jadi kalau searching masalahnya biasanya langsung ketemu. Jadi buat awam nggak perlu coba distro yang aneh-aneh dulu, kecuali kalian udah ngerti dikit soal Linux. Terima kasih banyak untuk yang sudah submit pertanyaannya. Maaf saya sibuk dan cuma sempat buat jawab sebagian. Mungkin kedepannya saya bisa jawab pertanyaan yang lain lagi. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.